Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solehah? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar lagi dengan Miss Aul mengenai luas permukaan bangun ruang. Nah, apa saja sih bangun ruang yang akan kita bahas? Yaitu bangun ruang kubus, balok, prisma tegak segitiga, dan tabung. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian silahkan simak video Miss Aul dengan baik ya. Tapi sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Praying go up hand and down head. Praying before study, let's pray together begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Nah, apa sih luas permukaan bangun ruang itu? Nah, luas permukaan bangun ruang adalah mencari luas jaring-jaring bangun ruang yang berupa gabungan beberapa bangun meter. Nah, untuk bangun ruang yang akan kita bahas untuk yang pertama adalah kubus. Nah, kubus itu gambar kubus kan seperti ini, jaring-jaring kubus seperti ini. Jika kita rebahkan membentuk beberapa bangun rata. Nah, untuk rumus luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kuadrat. Sisi kuadrat ini merupakan luas persegi. Nah, di sini perseginya berjumlah 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi rumus luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya kita kerjakan contoh soal berikut ya. Soal yang pertama, sebuah rubrik berbentuk kubus memiliki alas dengan luas 196 cm persegi. Berapakah luas permukaan rubrik tersebut? Nah, jika kita gambarkan ke dalam bentuk kubus seperti ini ya. Nah, untuk luas alasnya kan 196 cm. Untuk mencari sisinya, kita tarik akar kuadrat dulu ya. Akar kuadrat dari 196 adalah 14 cm. Jadi, rusuk kubus ini adalah 14 cm. Setiap rusuk ini panjangnya 14 cm. Nah, untuk mencari luas permukaan kubus, rumusnya adalah 6 kali sisi kuadrat. Nah, 6 dikali sisinya berapa? 14 cm kan? Kita kuadratkan hasilnya 196. Nah, 6 kali 196 adalah 1176 cm persegi. Jadi, luas permukaan rubrik adalah 1176 cm persegi. Sudah paham? Nah, kalau sudah kita lanjut ke bangun berikutnya ya. Bangun yang kedua adalah balok. Bangun balok seperti ini ya. Ini untuk panjang, lebar, dan tinggi. Jika kita rebahkan, ada beberapa sisi yang sama. Ini sisi alas dan sisi tutup sama, samping juga sama, ini juga sama ya. Nah, maka rumus luas permukaan balok adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya kita kerjakan soal berikut. Nah, untuk contoh soalnya, sebuah akuarium berbentuk balok memiliki panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 4 cm. Berapakah luas permukaan akuarium tersebut? Nah, jika kita gambar pada sebuah bangun balok, nanti akan seperti ini ya. Untuk panjangnya 10 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 4 cm. Untuk penyelesaiannya, luas permukaan balok rumusnya adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. 2 kali panjangnya 10 cm
kali 5 cm untuk lebarnya, lalu ditambah panjang kali tinggi, panjangnya 10 cm, tingginya 4 cm, lalu ditambah lagi dengan lebar dikali tinggi, lebarnya 5 cm dan tingginya 4 cm. Hasilnya adalah 2 dikali 110 cm. Hasilnya 220 cm persegi. Jadi luas permukaan akuarium adalah 220 cm persegi. Bisa dipahami? Nah, kita lanjut ke bangun yang ketiga. Bangun yang ketiga adalah bangun prisma tegak segitiga. Nah, untuk bangunnya seperti ini ya, jika kita jabarkan untuk jaring-jaringnya. Untuk alasnya berbentuk segitiga. Lalu terdiri dari beberapa bangun persegi panjang juga. Untuk rumus luas permukaan prisma tegak segitiga adalah sebagai berikut. 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. 2 kali luas alas bangun segitiga adalah rumusnya setengah kali alas kali tinggi ditambah tinggi keliling alas juga kelilingnya segitiga, rumusnya A tambah B tambah C dikali tinggi itu tinggi prisma ya. Untuk lebih jelasnya kita kerjakan contoh soal berikut. Sebuah kemasan coklat berbentuk prisma tegak segitiga dengan alas berbentuk segitiga sama sisi. Panjang sisi alasnya adalah 18 cm dan 20 cm untuk tinggi segitiganya ya. Tinggi prisma yang ini 24 cm. Berapakah luas permukaan kemasan coklat tersebut? Nah, jika kita gambarkan pada sebuah prisma tegak segitiga nanti akan seperti ini ya. Untuk sisi alas segitiga ini 18 cm, untuk tingginya 20 cm. Karena ini segitiga sama sisi, maka semua sisinya sama ya. Jumlahnya yaitu 18 cm. Untuk tinggi prismanya 24 cm. Kita akan mencari luas permukaannya. Oh maaf, ini luas permukaan prisma ya. Rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, luas alas tadi setengah kali alas kali tinggi ya. Setengah kali alasnya berapa? 18 cm. Untuk tingginya 20 cm. Lalu ditambah keliling alas. Keliling alas adalah sisi tambah sisi. Jadi 18 ditambah 18 tambah 18 karena ini merupakan segitiga sama sisi. Jadi tinggal menjumlahkan ketiga sisinya tadi. Lalu kita kalikan dengan tinggi prisma. Tinggi prisma 24 cm. Maka hasil akhirnya adalah 1656 cm persegi. Jadi luas permukaan kemasan coklat adalah 1656 cm persegi. Sudah paham? Nah, lanjut ke bangun berikutnya. Bangun berikutnya yaitu tabung. Nah, tabung jika kita jabarkan untuk jaring-jaringnya seperti ini, terdiri dari 2 buah lingkaran dan 1 selimut ya. Untuk luas permukaan tabung adalah 2πr kali r kali t. 2pi kali r itu menunjukkan jari-jari, t itu tinggi tabungnya. Untuk lebih jelasnya kita kerjakan contoh soal berikut ya. Sebuah kaleng susu berbentuk tabung dengan jari-jari alasnya 7 cm dan tingginya 28 cm. Berapakah luas permukaan kaleng susu tersebut? Jika kita gambarkan ke dalam sebuah tabung akan seperti ini. Jari-jari alasnya itu 7 cm, tinggi tabungnya 28 cm. Penyelesaiannya seperti ini ya. 2πr dikali r ditambah t.
2 kali pi-nya kita gunakan 22/7 karena jari-jarinya adalah 7. Jadi kita bisa memakai pi 22/7 ya. Lalu dikalikan 7 untuk R-nya, lalu ditambah tinggi 28. Nah, kita sederhanakan 7 dibagi 7 1 ya hasilnya. Jadi 2 kali 22. Ini sudah habis. Lalu kita kalikan dengan 35, hasil 17-an dari 28 tambah 7, hasilnya adalah 1540 cm persegi. Jadi luas permukaan kaleng susu adalah 1540 cm persegi. Bisa dipahami? Nah, untuk tugasnya silahkan kerjakan buku paket matematika halaman 112, nomor 1, 2, dan 3. Kerjakan di buku tulis dan jangan lupa harus menggunakan cara ya. Jangan lupa untuk memberikan satuan di akhir hasil ya. Nah, demikian pembelajaran matematika hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa mengerti. Nah, untuk perhatiannya Miss ucapkan terima kasih banyak dan semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.